Om Swastiastu, para pemirsa yang budiman. Salam sehat, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, salam damai bagi kita semua. Semoga rezeki selalu dilancarkan, aktivitas juga dimudahkan. Mari kita selalu bersyukur kehadapan Ida Yang Diwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah para pemirsa yang budiman, khususnya umat Hindu sedharma, dalam kesempatan yang baik ini saya akan memberikan penjelasan, pemahaman, pengertian Siwa Sesana Kawikon, Paguron-guron, Bang Guru, Bang Sisya dengan dasar sastranya Begawan Sukra. Begawan Sukra yaitu hidup di tengah hutan belantara. Beliau sebagai guru nabi. Beliau meraga suci, menjalankan kesucian dan disucikan dalam menjalankan kedarman dan hidup di lingkungan para raksasa. Pada suatu hari beliau kedatangan seorang murid namanya Sangkaca. Sangkaca ini adalah anaknya dari Begawan Wraspati yang hidup di sorga, mengutus anaknya Sangkaca agar berguru kepada seorang begawan yang hidup di lingkungan raksasa dan di tengah hutan belantara. Setelah Sangkaca diterima sebagai murid dari Begawan Sukra, beliau juga Wikantur Widada. Disinilah lahir Siwa Sesana Kawikon Paguron-guron, yaitu di mana seorang sisya, seorang diksita, calon diksa harus betul-betul taat. Begitu juga beliau Begawan Sukra sangat bijaksana di dalam memberikan pendidikan. Walaupun beliau itu hidup di dalam hutan, beliau sangat ketat, taat dalam menjalankan Siwa Sesana Kawikon. Itu budaya, yaitu estetika, apa itu adat, yaitu etika. Nah, disinilah akhirnya Begawan Sukra memberikan pendidikan kepada muridnya, yaitu Sangkaca. Sangkaca sangat pintar, cerdas. Apapun perintah dari gurunya selalu didengar dan dijalankan dengan baik dan benar. Nah, pada suatu saat karena Sangkaca itu sangat baik dan sangat patuh, selalu menghormati gurunya, yaitu Begawan Sukra. Nah, karena Begawan Sukra itu hidup di lingkungan raksasa, pada suatu saat raksasa ini sangat marah, iri kepada Sangkaca karena Begawan Sukra setelah kedatangan Sangkaca sangat sayang kepada Sangkaca. Ya, akhirnya raksasa itu pada suatu saat membuat daya upaya merencanakan jahat bagaimana caranya untuk menyingkirkan atau melenyapkan, bila perlu membunuhnya agar segera hilang dari situ. Akhirnya datanglah saat bagaimana untuk membunuh Sangkaca. Dijadikan makanan sekaligus dimasak oleh raksasa itu sendiri dan diberikan kepada Begawan Sukra. Secara tidak sengaja Begawan Sukra memakannya. Akhirnya Begawan Sukra merasakan ada kelainan di dalam perutnya. Disitulah Begawan Sukra menanyakan kepada
sang kaca. Apa betul sang kaca ada di dalam garbanya bapa? Artinya apa betul sang kaca ada di dalam perut Gurunda? Ya, betul. Begitulah sang kaca menjawabnya. Wah, kalau begitu tidak ada lain, ini pasti pekerjaannya para raksasa. Nah, baiklah sang kaca, dengarkan tuntunan petuah Gurunda sekarang ini. Jadi perlu sang kaca mempelajari, yaitu yang namanya Astapaka Puja. Astapaka Puja itu sendiri jadi bisa untuk menghidupkan makhluk yang sudah mati dan yang lainnya. Akhirnya sang kaca menyangkupinya. Setelah nantinya mantra Astapaka Puja ini dikuasai, setelah itu gurunya memerintahkan kepada sang kaca untuk mentores atau membedah perut gurunya dengan kuku agar sang kaca itu bisa lahir. Nanti kalau sudah lahir, tolong Gurunda dihidupkan. Nah, baiklah para pemirsa yang berbahagia. Akhirnya singkat cerita, sang kaca setelah lahir, akhirnya gurunya itu dihidupkan. Nah, disitulah akhirnya gurunya berpesan sebagai Siwa Sasana Kawikon Peguron-guron. Artinya, kalau seandainya gurunya duluan wafat, meninggal, yang berhak melaksanakan atau luput upacara apapun, yaitu sebagai diksita atau sebagai diksanya. Begitu juga sebaliknya, seandainya muridnya atau diksita itu sendiri meninggal, wafat duluan, yang berhak untuk luput karya upacara yaitu gurunya sendiri. Inilah yang disebut peguron-guron. Jadi tidak boleh wiku yang lain ikut campur, terkecuali dapat izin dari guru sang diksita atau sang diksita sendiri. Kalau seandainya guru nabinya itu sudah meninggal, sudah wafat, yang berhak yaitu guru putra yang masih hidup. Ya, disinilah keluar peguron-guron yang disebut Siwa Sasana Kawikon, yaitu Bhagawan Sukra. Diceritakan juga Bhagawan Sukra punya anak yang namanya Dewi Yani yang sangat cantik rupawan. Dan Dewi Yani ada ketertarikan dengan sang kaca. Sang kaca pun juga rupanya mempunyai benih-benih cinta, yaitu rupanya keduanya saling mencintai. Tapi sebelum terlanjur, nah di situ akhirnya Bhagawan Sukra memberikan petuah tuntunan ananda, baik itu Dewi Yani atau sang kaca, tidak boleh sang kaca selaku diksita untuk bercinta, tidak boleh saling mencintai, apalagi terjadi perkawinan dengan anak guru Nabi sendiri. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, jadi baik itu calon diksita maupun calon nabi harus sama-sama menjaga keharmonisan, saling menjaga yang namanya Siwa Sasana Kawikon Peguron-guron, yaitu bang guru, bang sisya, agar sama-sama mentaati yang namanya Siwa Sasana Kawikon sebelum menjalankan kedarman, menjalankan kesucian itu sendiri.
Setelah di Trijati, bagi yang menjalankan kedarman kesucian semua tunduk dengan sastra, yaitu Siwa Sesana Kewikon. Nabe punya hak untuk memutus boleh tidaknya sang diksita di Trijati. Kita perlu saling isi mengisi, saling menghormati dan tidak boleh saling mengintervensi. Baiklah kepada para pemirsa yang beriman, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang paling penting dalam menjalankan kedarman kesucian dengan pikiran yang sehat, wacana sehat, perbuatan sehat, dan hati yang bersih. Tidak kalah pentingnya yaitu kejujuran. Memang pengucapannya itu gampang, tapi yang paling penting bagaimana menjalankan Trikaya Parisuddha itu secara baik dan benar, supaya betul-betul seimbang. Nah, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Tutup radio dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om Rahajang Rahayu Sarang Sami.